Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang dalam acara Bintang Bincang bareng ASN bersama kami peserta Lasar CPNS Pemerintahan Kota Depok, kelompok 2B, angkatan 3. Kali ini kami akan membahas mengenai Smart City Kota Depok. Sebelumnya, perkenalkan saya Ardisa Alfa Pradita, yang nantinya akan menjadi moderator pada diskusi kita kali ini. Saya bertugas di Puskesmas Jati Jajar Kota Depok, dan kali ini saya ditemani oleh 4 orang rekan saya lainnya. Ya, silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman. Saya Pagi. Maulana Dwi Nugraha. Saya biasa dipanggil dengan Maulana. Saya bertugas di Dinas PUPR Kota Depok sebagai penata kelola bangunan gedung kawasan permukiman ahli pertama. Oke, halo semuanya. Saya Hani Meilani. Saya bertugas di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebagai Arsiparis Ahli Pertama. Halo semuanya, saya Intan Tritursina, biasa dipanggil Intan. Penempatan di Dinas Kesehatan Kota Depok sebagai Administrator Kesehatan Hari Pertama. Halo semuanya, saya Rizka Umaira, bertugas di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru sebagai dokter gigi ahli pertama. Oke, terima kasih. Oke, kita udah kenalan ya semuanya. Sekarang kita mulai untuk diskusinya. Sebelumnya, teman-teman pernah dengar nggak Smart City itu apa? Mungkin boleh dimulai dari Maulana. Oke, terima kasih Dr. Adisa. Jadi Smart City adalah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga Ya, sebelumnya. baik. Jadi seperti namanya ya, Smart City itu kan kota cerdas yang pengelolaannya tuh efisien dan efektif untuk membantu masyarakat. Terima kasih Maulana. Kalau menurut Hani bagaimana? Oke, Dok. Jadi Smart City atau kota cerdas itu kota yang mengelola semua potensi sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, melalui manajemen inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, Smart City terdiri dari 6 pilar, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Gitu, Dok. Oke, baik, terima kasih ya tambahannya Hani. Ternyata ada 6 pilar ya yang terkandung dalam Smart City. Sebelum kita lanjut nih, ternyata Kota Depok juga sudah menerapkan Smart City ya dan mendapatkan penghargaan loh. Yuk kita saksikan video berikut ini ya. Kota Depok berhasil meraih penghargaan Smart City atau Kota Cerdas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. Muhammad Idris mengatakan, ini merupakan program 100 kabupaten atau kota Smart City se-Indonesia. Sudah dievaluasi sejak awal tahun 2019 dan alhamdulillah Kota Depok masuk dalam kategori Smart Living. Dikatakannya untuk nama Quick Win inovasi yang masuk yaitu Depok Smart PO atau DSP, Leading Sektor Program Inovasi Dinas Perhubungan Kota Depok. Harapan kami tentunya SDM kami di aparatur pemerintah ini tetap semangat dan ini menjadi pemicu dan pemacu juga untuk teman-teman di birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Smart City. Dan kepada masyarakat juga ikut serta mendukung kami, mensupport kami dari sisi kesadaran mereka untuk melakukan digitalisasi kegiatan-kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan juga pelayanan. Nah, sekarang kita jadi tahu ya teman-teman kalau Kota Depok itu pernah mendapatkan penghargaan Smart City dalam kategori Smart Living ya. Kita lanjut diskusinya yuk. Menurut teman-teman di antara keenam pilar yang tadi itu, yang tadi sudah disebutkan Hani ya, jadi pilar mana sih yang paling erat dengan keseharian kita sebagai ASN? Kalau menurut saya, karena kita sebagai seorang ASN yang bekerja di instansi pemerintah, mungkin yang paling dekat dengan kegiatan kita yaitu Smart Governance. Oke, emang Smart Governance itu kalau menurut Intan itu bagaimana?
Kalau menurut aku, smart governance itu merupakan suatu tata kelola pemerintah cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Begitu ya. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, birokrasi pemerintah, dan juga efisiensi kebijakan publik. Nah, kalau menurut Rizka nih, bagaimana sih cara penerapan tata kelola pemerintahan yang cerdas itu? Penerapan tata kelola pemerintahan cerdas atau smart governance itu antara lain itu pertama, menyediakan sumber daya manusia yang dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik. Yang kedua, itu meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, itu melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan. Yang keempat, itu kita harus mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan terfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas dengan sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya. Dan yang terakhir, Mbak Disa, itu menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Sebagai mesin pengelola kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan atau kebijakan. Gitu, Dok. Banyak juga ya ternyata ya. Nah, kalau dari kelima penerapan yang tadi nih sudah disampaikan oleh Rizka ya, poin mana sih yang paling terasa manfaatnya untuk ASN? Ada nih aplikasi Kimop, selalu diperbincangkan karena selalu ada update versi terbarunya nih, Dok. Oh iya ya, Kimop ya Intan ya. Mungkin bisa dijelasin nih, Kimop itu apa supaya teman-teman selain ASN di Depok tuh juga bisa tahu juga. Nah, Kimop itu merupakan aplikasi berbasis Android dan iOS yang menggunakan handphone dan memang didesain untuk digunakan di lingkungan pemerintahan. Kimop ini bisa mengukur kehadiran pegawai di kantor maupun luar kantor secara real time dengan memanfaatkan teknologi GPS. Nah, selain itu, Kimop juga bisa mengukur kinerja pegawai secara real time seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang disinkronkan dengan data presensi pegawai dan penyerapan anggaran dan data output kinerja pegawai yang tersedia. Karena Kimop digunakan untuk mengukur kinerja, Kimop dapat dijadikan dasar untuk pemberian remunerasi. ASN yang kinerjanya baik akan mendapatkan remunerasi yang baik dan sebaliknya. Wah, keren ya. Jadi dari satu aplikasi ini ya, kita bisa mengukur kinerja seorang ASN, kedisiplinannya melalui kehadirannya, dan sebagai acuan juga untuk pemberian remunerasi ya. Nah, kalau gitu saya mau lanjut nih ke Maulana. Pengalaman selama menggunakan aplikasi Kimop ini bagaimana sih? Nah, menurut saya dengan adanya Krimop ini, laporan tidak lagi harus menggunakan kertas, sebab media pengembangannya pun berbasis digital. Selain itu, membuat pegawai menjadi lebih disiplin, karena presensi kehadiran harus dilakukan di tempat kerja dengan radius 150 meter. Kelebihan lainnya yang bisa kita peroleh adalah kita bisa dengan mudah membuat pelaporan kinerja harian ASN. Nah, laporan kinerja dari Krimop ini dapat dijadikan dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai atau biasa disebut TPP bagi pegawai. Di akhir bulan akan terhitung jumlah TPP yang didapat serta potongan yang diterima. Selain beberapa manfaat yang sudah kita rasakan ini, aplikasi Kimop juga tidak luput dari kekurangan. Di antaranya, kekurangan yang saya dan teman-teman rasakan yaitu memiliki kelemahan pada aspek stabilitas sistem, ketergantungan jaringan, serta validitas berbasis GPS yang berpotensi menimbulkan bias data. Ketika banyak pengguna aplikasi Kimop, khususnya pada saat absen datang dan pulang, terkadang aplikasi ini menjadi lambat
sehingga berujung pada kita yang tidak bisa absen dan harus melakukan klarifikasi. Baik, jadi sebenarnya kelebihannya itu memang kita sebagai ASN itu jadi terpacu untuk lebih disiplin karena presensinya ini kan baru bisa dilakukan kalau kita memang di tempat kerja ya atau paling jauh tuh 150 meter. Mungkin Hani mau menambahkan juga mengenai pengalamannya memakai aplikasi Kimop. Mungkin menambahkan aja ya dok, ini pengalaman dari teman yang lain. Pengalaman teman saya yang mengalami kesulitan ketika kehilangan device-nya. Karena aplikasi Kimop ini hanya bisa login satu akun di satu device yang sama saat pertama daftar. Nah, jadi ketika pegawai kehilangan device, harus itu menghubungi BKPSDM untuk mereset akun dan login ulang yang di device yang baru gitu dok. Oke, begitu ya. Jadinya ini teman-teman ASN Depok ini harus dijaga ya handphonenya ya, karena bukan cuman harus beli yang apa namanya yang baru lagi handphonenya, tetapi juga harus urus ke BKPSDM untuk pengaturan login akun Kimop lagi ya kalau HP-nya sampai hilang gitu ya. Oke, baik. Jadi tadi ada beberapa kelebihannya dari aplikasi Kimop ini, diantaranya bisa meningkatkan kedisiplinan ASN dengan pengisian presensi yang real time, tempat dan waktunya, kemudian juga memudahkan pengisian laporan kinerja dan pengukuran kinerja ASN, sedangkan untuk kekurangannya masih ada kendala ya ketika ASN itu harus melakukan dinas luar, di mana pengajuannya masih sering mengalami antrian untuk disetujui, kemudian juga hanya bisa dilakukan login di satu device. Mungkin hal ini juga untuk menghindari kecurangan ya dan menjaga integritas seorang ASN gitu supaya tidak titip absen gitu menggunakan device temannya. Oke, kita lanjut ya diskusinya ya. Jadi tadi kan sudah dibahas mengenai aplikasi Kimop. Nah, setuju nggak nih teman-teman? Kalau kita katakan aplikasi Kimop ini adalah salah satu upaya penerapan manajemen ASN untuk membentuk kita menjadi ASN yang cerdas atau smart ASN. Setuju. 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 Dok. Setuju. Oke, setuju ya teman-teman ya. Nah, gimana nih menurut Rizka mungkin ya, penerapan manajemen ASN yang sekarang itu terkesan go digital. Kita sebagai ASN itu di era digital ini harus bisa mengaplikasikannya. Bukannya kita menolak, bahkan kita harus bisa mengupgrade sistem yang ada sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oke, sip. Nah, teman-teman, apa aja nih kira-kira atau upaya dalam mencapai smart city ya, upaya kita dalam mencapai smart city khususnya dengan media aplikasi Kimop yang tadi kita bahas. Untuk tercapainya Smart City, tadi tentunya kita harus menerapkan nilai-nilai dari Smart ASN. Misalnya, dengan mengisi laporan kinerja Kimop dengan jujur sesuai dengan apa yang dikerjakan, baik durasi waktu maupun jenis pelayanannya. Nah, hal ini kan menunjukkan sikap integritas kita nih. Iya, betul banget. Yang lain, apalagi ya kira-kira? Nah, dengan adanya absen berbasis digital aplikasi tersebut, kan mengharuskan ASN datang tepat waktu nih. Dengan begitu, ASN juga akan memberikan pelayanan dengan tepat waktu. Selain itu, juga bisa meminimalisir ASN yang bolos kan, karena semua aktivitas terekam secara digital. Hal ini menunjukkan sikap profesional kita sebagai ASN. Oke, ada lagi yang mau menambahkan nggak? Saya dok, menurut saya menerima dan belajar menggunakan aplikasi terbaru, tidak resisten terhadap perubahan cara absen itu termasuk dalam wawasan global sebagai smart ASN. Oke, oh iya ya. Jadi bisa mengoperasikan Kimop itu artinya tuh ASN tuh tersebut mampu menerapkan teknologi terbaru ya, aplikasi mobile untuk absen yang berdasar GPS atau geolokasi itu bisa dibilang kita memang memahami IT ya. Oke. Nah, selain itu, juga kita dengan adanya absen berbasis aplikasi ini, petugas bisa datang tepat waktu, sehingga bisa menerapkan senyum, sapa, salam kepada pasien saat pasien datang. Ini kan juga suatu cerminan karakter hospitality ya. Lalu ketika terjadi kendala pada aplikasi, kita akan mencari tahu kepada orang lain. Dengan begitu, network kita juga akan terbentuk. Oke, wah,
Seru banget ya diskusi kita kali ini gitu. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mau mengutarakan pendapatnya dalam diskusi kali ini gitu. Izin menyimpulkan sedikit dari hasil diskusi kita kali ini. Jadi kita sebagai ASN tuh harus ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan smart governance ini. Dalam dengan mendukung penerapan digitalisasi manajemen ASN, yaitu salah satunya ini dengan menggunakan aplikasi Kimop secara bijak dan berintegritas. Tidak lupa juga untuk selalu menginternalisasi indikator smart ASN dalam keseharian kita gitu untuk meningkatkan profesionalitas dan pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi Kimop itu bukan sekedar aplikasi absensi, tetapi wajah digitalisasi birokrasi di Kota Depok. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh integritas ASN, kesiapan sistem, dan transformasi mindset ya menuju kinerja berbasis hasil. Inilah esensi Smart ASN, bukan hanya hadir, tapi kita memberi dampak. Gitu. Oke, demikian diskusi kita dalam Bincang Bareng ASN. Semoga diskusi kita hari ini dapat memicu masing-masing untuk selalu meningkatkan kualitas diri sebagai smart ASN dan juga menambah wawasan kita, dan juga untuk para pendengar, kami dari kelompok 2B Angkatan 3 peserta Lasar CPNS Pemerintahan Kota Depok tahun 2026 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.